Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel. Pemirsa Abah Warkop, jumpa lagi dengan kanal Jalanan Gorontalo. Dan di kesempatan kali ini saya merasa berbahagia bisa bersama dengan seorang ibu yang kesehariannya adalah biasa orang sebut tukang bentor. Jadi ini ibu adalah mata pencariannya, keseharian adalah tukang bentor. Seperti apa beliau, sengaja Abah Warkop menjumpai beliau untuk melihat situasi kehidupan dari seorang ibu yang parubaya untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari ti? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, sehat-sehat ya, gitu. Ya. Dengan ibu siapa ini? Ya. Kita tanggul untuk ibu. Nama ibu Oki Mile saya. Ibu Oki Mile. Oki Mile. Ya. Ibu berprofesi, saya dengar berprofesi sebagai hari-hari ibu itu tukang bawa bentor. Iya betul Pak. Bawa bentor ya. Ya. Bawa bentor itu sejak kapan ibu bawa bentor? Sejak tahun 2007, sejak saya punya suami meninggal, saya sudah banyak bawa bentor karena saya menghidupi anak saya yang dua yang masih sekolah. Oh, ibu ini berarti seorang ya apa? Sudah ditinggali bapak. Saya. Ya, suami meninggal pada tahun 2007 bulan Oktober. 2007. Ya. Berarti sudah sekitar 14 tahun yang lalu. Ibu memiliki berapa anak? Ada dua Pak, saya punya anak. Yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Laki-laki. Ya. Sejak berarti ibu bawa bentor ini sejak tua bapak meninggal? Iya, sejak suami meninggal saya bawa bentor. Bagaimana ceritanya Bu? Bisa diceritakan sama saya sebagai Abah Warkop. Bagaimana ibu sejak bapak meninggal itu, ibu mengambil apa? Berpikir kita harus bawa bentor, saya harus bawa bentor. Saya Pak berpikiran karena saya kalau tidak bawa bentor, anak-anak saya hidup dengan apa? Tidak bisa kita bergantung sama orang lain. Karena kalau bergantung sama orang lain kita itu hanya 1-2 hari saja. Kalau untuk seumur hidup harus kita biaya sendiri Pak. Maka gitu. ibu? Jadi saya bawa bentor tiap hari. Waktu itu untuk menghidupi anak-anak saya. Iya, waktu itu anak-anak masih kecil. Masih kecil. Yang pertama ini baru lulus SMA, sudah masuk kuliah. Baru yang kedua baru kelas 3 SD. Oh, jarak antara tua dan yang kedua itu agak jauh ya? Agak jauh Pak. Jadi dia baru kelas 3 SD itu dia sudah mengerti yang mana bapaknya sudah meninggal. Dia juga menangis. Baru saya bilang, saya berpikir ini anak-anak harus saya kasih sekolah supaya ada bekal untuk mereka punya hidup nanti. Iya. Dan ya. yang tua perempuan Bu? Ya perempuan. Itu dia kelas? Baru masuk kuliah dia. Enggak, waktu bapaknya meninggal. Oh baru lulus SMA? Iya. Ada semangat kuliah? Ada semangat kuliah. Ibu tetap kasih kuliah. Iya, saya antar jemput dengan bentor. Sering bentor ini mati-mati di jalan, bentor yang bapaknya tinggal ini. Baru mereka bilang, bakar Jo, ada macis. Saya hanya berdiam, saya sabar. Karena demi untuk anak-anak, jadi saya diam saja. Iya, jadi bentor ini Bu adalah peninggalan almarhum Bapak. Iya, peninggalan almarhum, baru sudah rusak.
Jadi saya sudah bawa ke bengkel. Tapi yang di bengkel bilang sudah tidak boleh lagi. Iya. Jadi saya cari bentor lain, tapi tidak lama. Terus ada bentor anak mantunya itu dia suruh bawa sama saya. Tapi sampai sore, malamnya dia yang gantian bawa bentor. Jadi ibu itu bawa bentor itu dari pagi sampai sore saya. Sampai sore. Iya. Seharian gitu ya, iya. Dari pagi. Tapi pendapatan di bentor itu kadang tidak cukup 50.000 satu hari, Pak. Berapa pendapatan ibu per hari? Tidak sampai 50.000 satu hari. Karena apalagi saya seorang perempuan, mereka bilang mereka berpendapat sedangkan laki-laki saja bisa celaka, apalagi perempuan yang bawa. Jadi saya begitu tanya mereka, Bu naik bentor? Tidak. Saya sabar, saya diam. Artinya para penumpang, calon penumpang itu ada rasa-rasa takut mau iya, karena takut ibu. Karena saya perempuan. Jadi saya diam, saya sabar saja biar aja. Tidak apa-apa. Tempat-tempat mana saja ibu jaga bawa bentor ini? Ibu pangkalannya di mana? Di rumah sakit sini, Pak. Di rumah sakit iya. Ya. Di rumah sakit Ali Sabu tadi itu. Di rumah sakit Ali Sabu. Kemudian penumpang yang ibu antar sampai di kota, di Lekomalo. Pokoknya di Telaga sana Perlimaan. Pernah antar penumpang jauh? Pernah. Nah ya? Iya. Nah, selama ibu bawa bentor kira-kira apalah suka dukanya yang ibu dapat dari selama ibu bawa bentor ini? Ya, sukanya itu Pak, ya bisa diketahui kegiatan-kegiatan, jalan-jalan yang tidak diketahui bisa diketahui itu jalan-jalan. Bisa masuk lorong sini, lorong sana, tapi tembusnya tetap satu. Iya. Dukanya itu Pak kalau masuk di perumahan-perumahan, ya jalannya itu Pak lubang-lubang. Di sini lubang, di sebelah lubang. Bisa-bisa saya bisa banting begini ya. Tapi ibu tetap semangat. Iya, tetap semangat saya karena demi untuk anak-anak. Sekarang anak-anak pendidikan ada sekolah anak-anak? Ada sekolah. Dua-dua sekolah? Yang satu sudah selesai, yang satu masih kuliah. Maksudnya selesai? Selesai sarjana. Subhanallah. Sudah sarjana yang tua. Baru yang kedua lagi ini sudah sarjana, tapi dia mau lanjut S2. Sudah semester 3 sekarang. Alhamdulillah, Pak. Oh, jadi itu begini, yang laki-laki tadi itu sudah semester 3 S2. Iya, jadi begini Bu. Subhanallah ya. Ini saya ini Bu, nggak tahan dengar cerita ini. Ya. Tidak semua orang tua seperti ibu. Bahkan kita yang punya kemampuan, tidak semua anak-anaknya bisa dia pendidikannya sampai setingkat ini. Saya tanya begini, Pak. Ibu punya anak perempuan S1 sekarang? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai sarjana. Iya, saya sudah sarjana. Sarjana ya. Sekarang mengajar. Saya. Tadi kan ibu bilang mengajar di mana? Di madrasah. Karena pendidikannya pendidikan guru. Nah, kemudian yang kedua sarjana juga. Sarjana pendidikan agama Islam. Ambil lagi S2. Tetap jurusan pendidikan agama Islam di Stein. Dia sudah semester 3 sekarang, Pak. Untuk S2-nya? Iya, untuk S2-nya. Sudah diajukan proposalnya, kurang menunggu dosen. Sudah ditandatangani semua. Katanya nanti tunggu teman-teman lain. Kalau begitu dia sudah penelitian. Hanya dosen bilang harus ada teman-teman lain. Bagaimana perjuangan ibu menyekolahkan anak sampai pada sekolah yang tinggi ini Bu? Ya, alhamdulillah saya doa-doa terus. Insya Allah anak saya bisa selesai. Dan saya itu berharap anak-anak, pokoknya saya dorong terus dia belajar terus belajar. Insya Allah jadi sukses kamu. Insya Allah jadi sukses. Bu, saya berdoa terus. Sekolah ini kan apalagi pendidikan tinggi kan perlu biaya tinggi. Iya Pak, perlu biaya. Kadang saya hutang dulu Pak. Baru-baru ini saya tidak sembunyi-sembunyi Pak. Saya baru-baru hutang di PNM. Iya. Untuk bayar sekolahnya semester 3 karena tidak bisa terlambat Pak. Iya. Jadi saya saya pinjam di PNM untuk bisa membayar uang semester ini. Biar nanti saya menyicil. Untuk bentor hari-hari. Jadi itu PNM bayar tiap minggu Pak. Begitu. Selama ibu menyekolahkan anak ke sekolah anak, baik dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, apalagi ibu seorang katakanlah
sendiri ya, sudah tinggali oleh Saya sudah sendiri. tua, suami. Adakah bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain, Bu? Ibu pernah mendapat bantuan dari pihak-pihak lain? Nanti baru-baru ini saya dapat bantuan di kelurahan. Sudah 1 kali. Kalau untuk bantuan pendidikan anak Ibu? Tidak ada. Sama sekali ya tidak Iya, ada? tidak ada. Apalagi waktu masih start awal kuliah itu Iya, belum tidak juga ada. ya. Sampai saat ini? Sampai saat ini, tapi alhamdulillah anak saya bisa selesai juga berkat doa. Iya, bahan Allah. Saya. Ini luar biasa. Berkat Ibu. doa saya, jadi anak saya bisa berhasil. Ya. Tidak ada pencarian lain Ibu selain bawa bentor? Tidak ada, hanya bawa bentor, Pak. Bawa bentor Iya, ya? hanya bawa bentor. Kalau keluarga Ibu lain? Kalau keluarga tidak ada, Pak. Saya sendiri. Jadi Ibu memang benar-benar mandiri ya? Iya, mandiri saya. Mandiri Tidak diri. ada keluarga misalnya dari pihak sepupu ini. Iya. Ini biar hanya 500, Iya. 250. Tidak ada, Pak. Saya sendiri. Saya usahakan. Insya Allah berhasil saya punya anak-anak. Iya. Iya. Saya dengar juga Ibu sebelum mau bawa bentor itu habis sholat subuh Ibu bantu-bantu masjid yang ada di rumah sakit. Bukan bantu-bantu saja, saya saja yang bersih, Pak. Bukan saya bantu-bantu apa, saya sendiri. Habis sholat subuh saya mengaji dulu. Mengaji. Baru sholawat. Habis sholawat sudah kasih bersih masjid. Iya. Itu yang Ibu lakukan tiap hari? Iya, tiap hari saya kasih bersih masjid. Alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan saya, kekuatan. Iya. Masih Allah kasih rezeki, masih umur panjang. Itulah yang saya doakan terus. Iya. Apa? Biarpun saya punya jalur itu, mereka bilang, hei, jalur, saya, iya, biar saja, saya masih kasih bersih masjid. Iya, subhanallah. Iya. Insya Allah. Saya lihat Bu, kan tadi di Pangkalan itu lebih banyak kan laki-laki kan. Ya, Tapi mereka pasti menjaga Ibu karena Ibu seorang perempuan. Ya. saya. Ya, saya lihat sistem jalur situ Bu ya. Sistem jalur. Bu, apa harapan Ibu sama mudah-mudahan Bu ini di channel Abah Warkop, channelnya saya. Ya, Insya Allah bisa dilihat, ditonton oleh para orang banyak dan ada orang berempati sama Ibu. Artinya kan seorang janda yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya tetap ulet berjuang untuk menjalani hidup ini dengan cara bawa bawa bentor demi anak-anak. ya, Nah, mudah-mudahan juga dari pihak-pihak, mungkin dari pihak pemerintah atau pihak siapa saja bisa berempati lah. Jadi harapan Ibu kira-kira apa? insya Allah. Silakan Ibu sampaikan harapan Ibu. Harapan untuk apa, Pak? Insya Allah. Ya, Ibu, apa yang Ibu inginkan lah untuk kepada mereka-mereka, terutama misalnya pihak pemerintah, apa yang Ibu harapkan? Insya Allah mereka bisa melihat saya dalam keadaan begini. Saya hanya tawakal kepada Allah. Insya Allah mereka bisa membantu sama saya, hanya itu saja. Terserah mereka bantu atau tidak, ya masih insya Allah sama. Hanya memohon kepada Allah, Allah bisa memberi rezeki untuk kelancaran anak saya untuk kuliah. Iya. Bisa ini bisa masih umur panjang, masih sehat-sehat, masih kuat. Itulah harapan saya. Bu, sampai kapan Ibu mau bawa bentor? Mau bawa bentor, ya selagi saya masih kuat, masih saya mau kasih sekolah saya punya anak. Prinsip Ibu yang penting kan anak sukses ya? Iya, Itu. insya Allah saya punya anak sukses. Ya, itu. Tidak ada harapan untuk jadi kaya, jadi apa. Kalau memang itu sudah takdir dari Allah, saya tidak ingin itu kaya apa. Yang penting anak saya sukses. Begitulah. Karena anak satu-satunya itu adalah titipan Allah, tidak bisa kita sia-siakan anak-anak. Karena kasih suci, kasih sayang anak, kasih sayang ibu terhadap anak itu Pak, sepanjang hayat, sepanjang sampai di liang lahat. Tidak boleh kita sia-siakan ini anak, karena anak adalah titipan Allah. Iya. Oke Bu, oke. Saya nggak sanggup berkata-kata ya. Insya Allah sebagai mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sengaja Abah Warkop saya mencoba mengangkat kehidupan Ibu ini
agar supaya kita ya adalah orang yang berempati dengan ibu, karena inilah kehidupan, bahwa ternyata di sela-sela kehidupan saat ini ada orang-orang seperti ibu yang mampu berdiri sendiri, mampu mandiri untuk menghidupi anak-anak tanpa suami, dari pendidikannya saja luar biasa Bu, dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Alhamdulillah Pak, Allah masih kasih kekuatan saya, masih kasih umur panjang untuk menyekolahkan anak-anak. Ya. Oke Bu Oki, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya insya Allah berdoa semoga apa yang selama ini Ibu lakukan, Ibu laksanakan, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas saya dengan seorang ibu rumah tangga yang telah ditinggalkan oleh suaminya selama kurang lebih 14 tahun yang lalu. Namun beliau tidak pernah patah semangat. Beliau tetap berjuang untuk menghidupi, membesarkan anak-anaknya. Dan sesuatu peristiwa, prestasi yang sangat ini kita harus berikan apresiasi. Beliau mandiri, menghidupi anak-anaknya dan menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat pendidikan tinggi, yakni strata 1. Luar biasa. Mudah-mudahan ini merupakan inspirasi dan hikmah yang bisa kita ambil dalam diskusi saya dengan Ibu Oki Mile. Oke, demikian sahabat Abah Warkop. Salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.